Nah, GS ini adalah yang di tengah itu, yang apa namanya, sebelum dia kali di close loop kan ya dengan model itu. Nah, ini kan kamu kemarin udah Ibu kasih tahu ya, jadi dia diturunkan dari persamaan orde 2 motor ya. Bentuknya sih motor ya, dianalogikan dengan persamaan motor. Kenapa? Karena motor itu kan hasilnya bisa disamakan ya ceritanya. Sebenarnya sih boleh aja tidak motor ya. Boleh saja misalnya LC gitu, RLC juga order 2. Cuman eh, ini lebih membuat variasi saja karena nanti apa namanya, soalnya itu lebih cenderung ke motor sebenarnya. Kalau RLC itu kan cuma rangkaian listrik biasa. Nah, di situ kan ada omega n, ada zeta ini kemarin Ibu bilang, dan ya omega n sama zeta saja ya. Sebenarnya ada omega D tapi sini nggak muncul. Omega n itu adalah frekuensi tidak teredam atau natural, dan rasio redaman zeta, rasio redaman. Nah, ini sebenarnya ininya nih, clue-nya ya. Hati-hati dengan yang dua kok ini nih, parameter zeta sama omega n. Kenapa? Eh, Dia inilah nanti yang akan membuat model kamu atau sistem kamu tuh apakah dia mengalami transien atau enggak. Karena kemarin Ibu sudah bilang kalau setanya gitu ya lebih sama dengan lebih besar dari satu ya, setanya sama dengan satu atau kecil dari satu. Nah, cuman kecil dari satu dibatasi sampai nol kan? Ingat ya kemarinnya. Nah, itu kalau dia terlalu kecil redaman, bayangin saja ya kalau redaman kecil dia kan pasti jelek, transien. Tapi kalau terlalu besar, rasio redamannya terlalu besar juga tidak bagus. Ya, jadi dia lambat gitu. Nah, sehingga dia harus ada nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik itu sekitar 0,7 sampai 0,8. Ya, nilai zeta yang terbaik. Nah, frekuensi naturalnya yang mau diredam sama dia supaya dia tidak transien gitu ceritanya ya. Nah, jadi nah ini kan kalau dia dikali dengan RS kan, CS per RS ya kemarin ya Ibu sudah ajarin ya sekali lewat lah gitu ya. Karena Ibu kita juga ada nurunkan persamaannya. Kamu lihat nanti penggunaannya saja. CS per RS dia dikalikan RS, nah nanti yang dapat kayak gini semuanya. Yang akarnya tergantung akar ya. Nah, gambarnya tuh kayak gini kan kemarin Ibu pernah tunjukkan ke kamu ya. Jadi ada yang paling rendah, ini di bawahnya yang hijau ini. Mudah-mudahan kelihatan. Ada yang warna ini kedua, ada yang sini, ada yang tinggi, ada yang ini, ada ini. Nah, yang paling bagus itu, yang paling bagus ya sebenarnya itu yang tidak ada goyang apa namanya ini, transien ini ya, stabilitas tidak stabil lah bahasanya. Kalau tidak stabil keluar ini stabil, cuma dia bergelombang gitu ya, transien. Dia tidak boleh dan tidak boleh terlalu lambat. Yang ini nih paling bawah sekali. Lambat kan dia? Lambatnya kayak mana nih? Ya dia nak menuju ke sini itu lamunan gitu. Berapa nih? Sekitar 20 detik ya. Kalau ini tadi eh, cepat, lihat nih, cepat ya dia ke sini, cuma dia di sini tidak stabil. Nah, yang agak lumayan bagus yang mana, coba lihat di sini. Kira-kira yang hijau ini kan, kenapa tidak yang merah? Yang merah ini terlalu cepat sehingga dia naik ke atas tinggi. Yang ini nah kecil ya, dan dia cepat stabil. Dan tidak ada gelombang susulan ya. Yang mana nih? Yang hijau ini, yang ini. Lihat tanda panah story Bu ya. Tidak ada gelombang susulan, jadi dia terus stop. Yang lainnya ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Nah, sebenarnya yang ini nih, ini di antara 0,7 sampai 0,8 biasanya nilai. Ya. Terus, jadi gambarnya itu responnya tuh kayak gini. Kalau orde 1, orde 2, orde 1 kan responnya dia kayak eksponensial itu. Kalau dia inputnya step atau tangga, kalau dia RAM, dia seperti garis linier gitu ya. Itu kan sudah kemarin. Jadi untuk zeta sama dengan satu, berapa tuh zetanya? Ada berapa? Zeta sama dengan lebih besar dari satu, terus zeta sama dengan satu, dan zeta lebih besar dari nol, kecil dari satu. Nah, yang di sini nih yang paling bagus. Ya, dan besarnya tidak dekat sama nol dan tidak menuju satu, tapi karena satu dia kayak gini, redamannya kritis. Ya, dia di 0, apa namanya 7. Nah, sifatnya disebut dengan redaman kurang. Ya, kenapa kurang gitu? Jadi bagus ya karena kalau redamannya kurang kita bisa naikkan ke pojok. Tapi kalau teredam kritis dia sangat menuju satu, jadi dia sudah bagus sih, cuman dia jadi ada ini nih, kalau satu tuh di sini biasanya ya mendekati sini, tapi dia eh, ada osilasi osilasi namanya. Nah, ini kan diturunkan dari mencari akar-akarnya gitu. Oke, jadi yang persamaan ini ya ini saja tanpa RS ya, CS per RS itu adalah
analogi dari persamaan orde 2 ya, omega n kuadrat s kuadrat plus 2 zeta omega n s plus omega n, dengan syarat apa syaratnya? S kuadratnya harus berdiri sendiri, nggak boleh ada konstanta di depannya ataupun parameter apapun. Kalau dia ada 3, maka S kuadrat ini harus dihilangkan 3-nya. Jadi dibagi 3, omega n per 3, 2 per 3, jadi sepertiga omega n, S kuadrat plus 2 per 3 zeta omega n plus sepertiga omega n. Dan ini sama ini harus sama, lihat nih. Ya. Omega n kuadrat di atas dan omega n kuadrat di ujung itu sama. Yang ini harus 1. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh. Misalnya nih ada persamaan kayak gini. 130 per S kuadrat per S kuadrat plus 15S plus 130. Ini order 2 kan. Ini adalah fungsi transfer. Karena output dibagi input. Jadi kalau kayak gini bukan fungsi transfer karena baru output saja. Jadi kayak mana supaya dapat outputnya? Kamu harus mengalihkan dengan yang persamaan yang di blok yang awal yang Ibu pernah kasih pada saat pelajaran blok. Nah, ini contohnya. Nah, terus berdasarkan persamaan 422 coba. Nih, 422 itu ini awalnya ya. 422 yang ini awalnya bentuk standar fungsi alih orde kedua. Terus dia ngomong apa? Disuruh diperoleh omega n sama 130, ya misal contohnya ya. Ini kan ada ini nih. Jadi omega n-nya berapa? 130 kan? Omega n kuadrat, sorry. 130 kan? Omega n-nya berapa? Akar dari 130, Bu. 2 zeta omega n berapa? Kali ya, omega n ada, 2 ada, zeta ada, dapat. Omega D berapa? Cari omega D itu adalah omega n akar 1 min zeta kuadrat. Sekian dapatnya. Ya. Nah, kalau seandainya kalian disuruh Cak Mano gambar responnya, ya. Nah, kayak gini. Jadi ada persamaannya, ini 130 per S kuadrat plus 15S plus 130S dikali per S. Nah, ini ya, jadi pecah kayak gini. Ini dapat lain ini, akarnya kompleks sekawan. Ya. Kayak gini. Nah, ini kan harus digambar. Pakai, ya maksudnya siko-siko ya. T berapa, CT berapa, T berapa gitu ya. Nah, biasanya sih orang pakai MATLAB ya. MATLAB tuh kita sebenarnya bisa membuat respon dengan cepat ya. Kalau sekarang kita pakai Python lah, cuman persamaan kayak gini kita bisa di coding. Cuman kalau dia pakai MATLAB lebih gampang. Cuman kita tidak pernah mencoba MATLAB tuh kenapa? Karena MATLAB itu berbayar. Harga MATLAB itu software itu di atas 100 juta untuk dipergunakan di institusi pendidikan. Kalau ibu suruh kamu pakai MATLAB, kayak kamu nge-crack ya, atau maling gitu, maling software. Software MATLAB itu belamburan di luar sana, tapi kan maling. Lah kalau kita maling, ibu nyuruh kamu pakai itu maling sih kok maling kalau gitu ya. Nah, enggak mandai pula gitu, enggak maling punya wong gitu, enggak boleh. Di institusi pendidikan itu enggak boleh maling-maling. Jadi lebih baik kita pakai open source. Cuman kita nak coding gitu. Nah, terus itu kalau di program kayak gini bentuknya. Simple ya, kalau pakai MATLAB tuh gampang. Untuk yang kayak gini cuman drag and drop aja. Nah, cuma segini nih persamaannya. Ininya lah code-nya ya, bukan juga code juga, bukan scratch, tapi sekedar mengeluarkan fungsinya MATLAB, itu dapatnya kayak gini gambarnya. Cuman kalau dihitung digambar pakai tangan, itu lama, ribet ya. Harus dihitung pakai kalkulator kan satu-satu. Dimulai dari T, nah ini T. 0, 0,1, 0,2, 0,3, masukkan semua 0,0, T ini ke dalam sini, maka gambarnya nanti kayak gini. Gitu. Ya. Itulah kenapa kita harus untuk apa sih Bu kami kemarin belajar akar yang tigoiko itu. Ada kan awal Ibu ngomong nih, yang ini nih. Ini ya. Satu, mana satu? Oh, enggak, ini satu, CT, 2, 3. Untuk melihat Cak Mano gambar respon yang itu sebenarnya. Ya. Cuman, kan harus ada nilai omega n-nya tuh. Kalau enggak dapat, enggak baca dari enggak kata omega, enggak bisa gitu. Nah, omega dia di sini. Nah, kalau seandainya nih, kalian masukkan zeta omega, ini kan kalian tahu kalau pakai persamaan ABC, diskriminannya berapa gitu kan, D sama 0, D besar 0 gitu ya. Nah, dia akar yang mana gitu.
Apakah yang kompleks kawan, ataukah eh, real sama, atau kan real berbeda gitu. Karena kalau real sama, akarnya ini kan, ya. Kalau akarnya itu real sama, maka kalian pakai yang mana? Ya cari yang di sini, yang real sama. Mana real sama? Ini. Kalau real berbeda ini. Nah ini, nah dua akarnya kan. Makanya harus dicari. Kalau kamu tanya, oh tuh apa gitu disuruh nyingok pelajarin yang rumus. Karena kalian mau gambar sebenarnya respon. Ini real berbeda, ini real sama, ini kompleks kawan. Nah kamu kan lihat dari akarnya. Akarnya dari mana ini? Dapat difaktorkan. Ngerti ya? Difaktorkan A itu. Mudah-mudahan masih ingat kamu. Kalau udah ingat lagi faktoran, sudah habislah seluruhnya hilang. Kalau A faktor ya. Ya X kuadrat plus 2X tambah 1. Berapa itu akarnya? Ingat ya? Nah, mudah-mudahan masih ingat lah, paling paling tidak. Oh iya yang itu ya. Nah, kan pakai rumus ABC itu. Akarnya berapa? Kalau akarnya kompleks sekawan, kamu pakai rumus ini gitu untuk ngeplotnya. Kalau kompleks apa namanya real sama, pakai yang satu lagi gitu. Nah, itu kelihatan tadi setanya berapa? 0,6 gitu. Nah, ini lihat nih. Sebenarnya nggak usah dihitung lagi kompleks sekawannya. Sudah pasti ini nih 0,6578. Seta di mana? Di sini. Nih, ini pasti dia kompleks sekawan. Oke, kalau saya tanya satu pasti pakai yang ini. Kalau saya tanya dua pasti pakai yang ini gitu. Nggak usah lagi dicari-cari. Nah, sebenarnya kemarin tuh nurunkan ini yang perlu dicari dari mana sih ini datangnya gitu pakai rumus ABC. Nah, ya Kak Ibu sudah kasih tahu ke kalian kalau dulu-dulu itu Ibu suruh turunkan mahasiswanya. Karena ini memang belum efektif, yang Ibu masih pakai luring daring, nah ini tidak Ibu minta turunkan. Nah itu gunanya, di plotnya kayak gini. Sebenarnya kita tidak penting sih ngeplot ini, ngapain sih itu ngeplot kayak gini kan susah, mendingan pakai coding bel lah, beres sekali. Oke, cuman kan kalian perlu tahu dari mana datangnya gitu. Ya, nah itu. Sudah, jadi kita bisa buat gambar ini. Masukin 1,1, 0,2, 0,3. Ya. Zaman sekarang untuk ngeplot kayak gini sudah tidak model lagi kalau kita pakai kalkulator gitu ya. Masa ya kita orang computer science buat ini pakai kalkulator. Banyak tools yang bisa menggambar ini. Ya, salah satunya itu dengan menggunakan MATLAB ataupun Python ataupun yang lainnya. R juga bisa. R programming. Nah, jadi ya, ini satu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Bukan. Nah, lihat nih. Sekarang di gambar ini, mana tadi? Nah, ini ya. Ada berapa parameter yang harus kalian hafal? Foto BMP ya. Satu, waktu tunda, namanya TD. Dua, waktu naik, namanya TR. Waktu puncak, atau overshoot, waktu melewatan maksimum atau maksimum peak overshoot, ya, yang rumusnya kayak gini. Yang ini TS, settling time itu 5% dan 2%. Nah, rumusnya, nah ini, lihat nih, ini. Ini waktu naik, rise time, ya sini nih. Waktu tunda, TD, delay ya. Maksudnya kan 50%, kalau lebih, kalau dia ke sini lambat jadinya gitu. Lihat nih grafik ini, kalau dia maju ke sini lambat, paham nggak? Kalau dia geser ke sana lebih cepat kan? Di waktu delay-nya itu harusnya segini gitu. Di 0,5 sini, tapi kalau ternyata dia geser ke sana berarti kan cepat tuh. Nah, TP waktu puncak, TR 90% di sini. Ini adalah settling time sebelum dia mengalami osilasi pertama. Satu nilai pertama sebelum mengalami osilasi nih di sini. Set dia taruh di situ ya. Osilasi itu ini sebenarnya ini boleh 0,05 atau 0,02, 2% sampai 5%. Ini rumusnya. Satu, foto lah. Ya. Sebenarnya ada di internet ada. Dua. Ya. Ini adalah rise time. TR itu ini rumusnya nih. Rumus tinggal pakai. Oke. Ini. Ininya nih. Model penurunannya. Beta tuh sudut ini nah. Pi dikurang beta. Nah, terus waktu puncak atau overshoot, ini kan rumusnya nih. Waktu puncak atau overshoot, itu turunan pertama dari TP-nya. Nah, ini sebesar ini lah ya. Nih. Omega D kali TP sama dengan Pi atau TP Pi per Omega D.
Atau ini sin omega D kali TP dalam kurung kali omega N per 1 akar zeta kuadrat kali E pangkat min omega N kali TP. Ya, rumusnya ini atau ini. Lewatan maksimum rumusnya ini. Nih, MP sama dengan E pangkat tau per omega D pi minus ya, sama atau sama dengan E pangkat min zeta per akar 1 min zeta kuadrat pi. Ya, antara dua ini mau pakai yang ini pakai. Kalau diketahui tau atau omega D dipakai ini, kalau udah cuma dapat zeta dipakai ini rumusnya. Atau persen lewatannya E pangkat tau per omega D kali pi kali 100%. Nah, jadi punya berapa nih? Berapa tadi parameternya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir itu settling time. Nah, itu semua bisa dihitung. T settling time 4 per zeta omega N dan ini 3 per zeta omega N. Oke, nah kita lihat contoh. Satu, sekarang ada persamaan kayak gini. Ada blok omega N kuadrat per SS kuadrat 2 zeta omega N. Nah, ini kalau dikalikan ya, dengan persamaan apa namanya blok diagram standar untuk mencari transfer fungsi itu nanti dapatnya kayak gitu tadi yang mana tadi yang ini mana ini nah ini nah bukan iya ya yang ini lah yang ada ini ya S kuadrat plus 2 kali zeta omega n S plus omega n kuadrat ya itu ya sama awal ya kamu sudah foto-foto kan. Nah ini sekarang lihat ini ada satu soal gini ya, kamu cari dulu loop tertutupnya ya. Kalau kayak gini tidak bisa dia karena bloknya itu tidak sama. Ini omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 kali zeta omega n ya S. Kenapa tidak bisa pakai persamaan yang di atas? Karena harus omega n kuadrat di belakang ya. Nah itu belum, jadi kamu close loop ke dulu baru bisa dicari ya. Terus setanya dikasih 0,65 omega n 10. Tentukan TR, TP, MP, TS. Tadi rumusnya udah ada kan? Nah, kita mau cari nih. Ya. Coba Laplace ini dulu, kalikan. Coba Gevano, kamu kalikan loop tertutup ini. Berapa dapatnya? Betul nggak tadi? Omega n kuadrat plus 2 S kuadrat plus 2 zeta omega n kali omega n kuadrat. Betul nggak? Hmm. Omega Betul. n kuadrat. Hmm? Omega n kuadrat Hmm? dibagi S kuadrat tambah 2 S zeta omega n. Loop tertutupnya, itu kan loop terbukanya. Hmm. Loop tertutupnya dikalikan G per 1 plus minus GSHS itu. Bentar. Ya. Yang lain juga cari coba. Apa jadi? Siapa yang bisa? Bentar, dikit lagi.
Hmm, ya betul. Apa? Betul. Omega n kuadrat dibagi S kuadrat tambah 2S theta omega n plus minus omega n, Mbak. Omega n tidak kuadrat. Oh ya, di kuadratan. Ya, kuadrat. Belakang. Sama, Mbak. Plus, ya, nggak usah plus minus, pakai aja. Jadi, setelah di close loop, ya, dapatnya adalah omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat, betul kan? Ya, Bu, betul, Bu. Jadi sama kan dengan yang tadi yang awal, persamaan awal yang awal ya, yang dia sebagai GS, GS artinya dia sudah dibuat loop tertutup. Yang ini, nah, mana sih tadi? Ini nih, ini sama kan? Kayak ini ya? Ya, sorry, yang ini sama. Jadi kamu harus selalu ingat ini. Nah, balik lagi yang tadi. Jadi dapatnya itu dari mana dapatnya ya dari blok plus loop blok itu ya sudah ibu ajarin kan waktu itu kan pakai rumus itu. Terus apa yang kita lakukan? Kan ada persamaannya tadi. Omega D itu adalah omega n akar 1 min zeta kuadrat. Zetanya dapat masukkan, dapat hasilnya. Tau itu adalah zeta omega n. Dari mana? Ya dari rumus tadi. Ya, yang ini tadi yang ibu suruh foto-foto. Kayak kamu jingok lagi ya. Tau. Mana tau? Sorry. Di omega D, tau. Nah ini nih, tau. Tau itu yang di sini. Bentar. Oh ini enggak jelas gambarnya nantilah. Langsung deh. Tau itu adalah apa tadi dibilang sini? Nah ini zeta omega n. Omega D itu adalah omega n akar 1 min zeta kuadrat ya. Tau itu ini 0,05 kali 10 ya. Zeta kali omega n kan dikasih. Nah, beta tangen pangkat minus 1 dari ini. Arcus tangen. Sekian ini dapatnya ini. Waktu naik ini. Ditanya apa? Tentukan ini kan. Waktu naik itu adalah TR. Dia minta ini kan, TP. Nah, TP pi per omega D, pi 3,14 omega D dapat. Terus waktu puncak ini persamaan ini masukkan eksponensial pangkat min 6,5 per 7,5993 pi dapatnya ini, atau dikali 100% dapatnya ini. PS-nya ini. Nah, itu gunanya. Ya. Rumus tadi, nih yang Ibu kasih tadi, ini persamaan. Lihat ini. Dari gambar ini. Gambar ini kan diturunkan dari persamaan orde 2 dengan setanya 0,7. Kenapa? Itu yang paling baik. Ya, dianggap yang paling baik. Nah, gambar seta 0,7 itu kan tidak ada tidak ada apa namanya transient atau osilasi. Nah, kita menjadikan standar itu seperti di gambar di sistem kontrol itu standar untuk menurunkan nilai-nilai itu dengan gambar seperti ini. Ini ada parameternya. Ini waktu delay ini di sini 0,5, terus ini 1, waktu naik itu 90%, waktu puncak itu di sini puncak, maksimum peak overshoot-nya naik berapa persen dari 1, settling time itu adalah berapa nilai berapa sebelum dia menuju ke osilasi yang pertama. Ini kan satu gelombang ya, satu naik turun kan, satu gelombang tuh kayak ini kan. Nah ini yang ini dihitung di sini nih, settling time di sini ini adalah berapa nilainya. Oke, nah ini rumusnya waktu naik ya ini dengan menurunkan ini nih waktu naik itu ini. Nah ini untuk menurunkan betanya. Beta itu yang ini nih sudut ini kurang, maksud ibu ada omega D-nya ini di sini. Ini kan apa nih? Kamu masih ingat kan pelajaran SMA waktu mau menurunkan cosinus sinus cosinus itu ya dan tangan ya. Nah di lainnya itu di sini nih arcus tangan omega n akar 1 min zeta kuadrat itu arcus tangan. Waktu puncaknya ini lewatan maksimum MP ini. Kalau mencari persennya kali 100%. Ya. Dan ini untuk waktu penetapannya.
Dan ini adalah errornya. Untuk 5%, ini 2%, ini 5%. Contoh, jika diberikan nilai ini, cari ini katanya. Ini ada bloknya. Nah, maka dicari loop tertutup dulu. Hasilnya tadi omega n kuadrat per s kuadrat plus 2 seta omega n s plus s kuadrat. Setanya dikasih, omega n dikasih, tentukan ini. Kamu tinggal masukkan saja semuanya di sini. Oke, masukkan saja. Dapatlah nilainya dan selesai. Satu contohnya. Ya. Jadi untuk kriteria 2%, settling time-nya di 0,6154 detik. Tapi untuk kriteria 5% di 0,4615 detik. Jadi artinya apa? Kalau errornya 5%, besar kan? Di sini udah sekitar ini udah dia dicapainya, tapi untuk dia yang kecil dia sekitar 0,6154 dengan maksimum peak overshoot-nya adalah 66,8077% dengan waktu naiknya 0,2988 detik dan apa namanya? Yaitu ya, TR, TP, MP dan TS. Nah, untuk order tinggi didekati dengan order 2. Ya, tetap dia tidak berubah karena order 2 itu sama saja order 3. Order 3 adalah order 1 dikali order 2. Order 4 order 2 kali order 2. Order 5 order 2, order 1 dikali order 2 dikali order 2. Jadi ordernya ditambahkan pangkatnya ya. Ya. Nah, jadi kan kayak gini kalau order Pak tinggi itu. Sebentar ada contoh sekarang. Ini order tinggi Ibu tidak bahas, yang order tinggi Ibu bahas order 2 saja. Aduh, habis contoh soalnya. Oke, 1. Ada pertanyaan enggak dulu? Order tinggi tidak Ibu bahas? Ada pertanyaan? Bisa ya, cuma masuk-masuk baik. Nah, inilah yang terakhir ini yang cuma masuk-masukkan angko. Ya, udah kate. Kalau kemarin-kemarin kita nurun-nurunin persamaan baik, kate angko-angkonya. Gitu. Tapi begitu dia akhir, dia pakai angko. Kenapa? Karena kita nggak ngeplot ini nih. Pertama kan kita harus ngeplot gambar. Ngeplot gambar yang kayak gini nih. Di mana nih? Nah, setelah kita dapat gambarnya, maka kita baru cari nilai-nilainya berapa. Dari gambar itu. Ngeplot gambarnya kita masukkan ini angka-angkanya. Oke. Aduh, soalnya sini cuma satu. Kalau yang tadi untuk gambar ya. Dengan memasukkan gambar ini, kalau kita pakai tangan, masukkan T-nya. Ini pangkat 1 dikurang ini. Terus dimasukkan lagi 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 lah, anggap ya. Ini sampai 1. Nanti kalau diplot, mana tadi gambar ini? Oke. Sebentar Ibu cari contoh lain. Sebentar Ibu simpan. Nah, ntar, nggak ada. Oke, kayak gini aja. Ibu, Ibu pikir ada soal-soal ya? Nanti Ibu akan cari dulu ya, beberapa contoh soal. Seperti inilah bentuknya, cuman ya mencari nggak jauh dari mencari TD, TR, TP, MP, TS gitu. Makanya kalian harus tahu gitu.
Nah, tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang ada soal yang ibu kasih dari S kuadratnya, yang kayak gini misalnya contohnya. Nah ini, kalau tadi kan dikasih omega n saya tanya, paham? Kalau dikasih kayak gini, dicari saya tanya dulu gitu kan? Oke. Kalau dikasih yang tadi kan dikasih seta sekian, omega n sekian kan, kalian tinggal ambil kan? Nah kalau dari sini kalian cari dulu seta omega n-nya ya. Oke. Nah itu B sebenarnya. Ibu cuma nambahin soal itu. Nggak usah lah banyak soal lain lah kakek. Belum tentu juga. Ya banyak sih sebenarnya, cuma ya jauh-jauh dari situ sih nambah itu. Cuman dia syaratnya adalah bahwa kalian harus tahu bahwa dia itu harus omega n dan sininya satu. Terus juga apa namanya, kalau dia dikasih seta omega n tinggal dikali cari saja, kalau tidak maka kalian cari dulu seta omega n-nya dari sini. Kalau ini kan tinggal masukkan ya. Nah ini kan dicari dulu nih. Ini dikasih. Nah tadi. Ini dikasih kan. Seta sekian, omega n sekian, atau ibu kasih omega D, bisa aja kan. Omega D kan ada rumusnya. Aku coba rumusnya ini. Misalnya dikasih omega D sekian, seta sekian, omega n cari gitu ya. Pokoknya dibolak-balik dari situ lah. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Siti Khairunisha, mana hilang. Muhammad Rizky hilang. Kalau ibu ngajar, semuanya close. Padahal juga kalau kamu tidak close, kamu ngawe kamu tidak tahu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup. Ibu cuma nambahi soal itu besok sebetulnya. Sebenarnya kalau nak ditambah soal-soal lain sih banyak, cuman ibu pikir tidak perlu lah. Cukup lah. Penting kalian ujian UAS, UTS-nya kalian ibu gabung dalam menulis UTS-nya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Giovanno ada pertanyaan? Aman sih, Bu. Oke, sudah cukup itu, Beh. Ibu mau ngasih itu, Beh. Nanti absennya akan ibu ambil, ibu mau cek siapa yang kurang, yang lebih. Ya, ibu tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.